Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Jamaah salat tarawih dan salat isya secara berjamaah, alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu nikmat kesehatan jasmani, nikmat kesempatan atau nikmat waktu, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang sangat dirahmati oleh Allah, yaitu Masjid Nurul Iman 2. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, jika Allah menarik salah satu saja nikmat yang Ia telah berikan kepada kita, misalnya nikmat kesehatan jasmani, tentu kita tidak akan mampu melangkahkan kaki kita, karena kemungkinan jika nikmat jasmani kita ditarik, kita akan berada pada kondisi sakit. Begitupun dengan nikmat kesempatan, jika Allah menarik nikmat kesempatan yang Ia berikan kepada kita, kita kemungkinan besar juga tidak bisa hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat secara berjamaah, karena dengan nikmat kesempatan itu kita bisa saja berada di tempat yang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan yang lain pula. Begitupun dengan nikmat iman, walaupun kita diberikan kesehatan jasmani, diberikan nikmat waktu lowong untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, tetapi kita tidak diberikan nikmat keimanan dalam hati kita, kita juga tidak akan bisa melangkahkan kaki kita, karena kita menganggap bahwa salah satu kewajiban kita itu tidaklah penting karena tidak adanya iman di dalam diri kita. Sungguh begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai walaupun kita ibaratkan ranting-ranting pepohonan sebagai penanya, lautan sebagai tintanya, langit dan bumi sebagai kertasnya, kita tidak akan mampu untuk menghitung ataupun menulis nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ila nur atau ila siratil mustaqim, minat tariqatil fasada ila tariqatil hasanah. Dialah juga nabi yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan jalan kebatilan menuju zaman yang penuh dengan jalan kebajikan pada saat hari ini. Jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin, sebagaimana yang telah disampaikan oleh MC kita tentang judulnya, temanya yaitu Mukjizat Al-Quran, saya ingin menyampaikan tentang salah satu karya tulis atau jurnal yang pernah ditulis oleh rektor dari Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, yang bertema tentang Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Al-Quran atau Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan mukjizat kepada nabi dan rasul sebagai hujjah untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, Allah tidak asal memberikan mukjizat kepada nabi dan rasulnya. Jadi contohnya, yaitu pada zaman Nabi Musa, masyarakat Mesir itu lebih tertarik kepada ilmu sihir. Maka dari itu Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang mengalahkan sihir dari para tukang sihir dari Raja Fir'aun.
Dan dengan tongkat itu pula Nabi Musa dapat membelah lautan. Dan kemudian pada zaman Nabi Isa, pada zaman Nabi Isa itu, yang berkembang pada zaman Nabi Isa, yang digeluti oleh masyarakat pada zaman Nabi Isa adalah ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Maka dari itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, yaitu kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Di antaranya adalah menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang yang buta, bahkan yang buta dalam kandungan sekalipun dapat disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak hanya itu, Nabi Isa juga dapat menyembuhkan penyakit kusta, dan yang lebih hebat lagi, Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang telah mati. Lalu kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang berkembang pada zaman Nabi Muhammad, masyarakat Quraisy pada saat itu sangat tergila-gila dengan sastra, keindahan sastra yang bisa dituangkan dalam syair maupun puisi. Maka dari itu Allah memberikan mukjizat yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, yaitu sebuah kitab suci Al-Quran yang dianggap sebagai kitab sastra terbesar, terindah, yang isinya begitu indah, mengalahkan syair-syair dan puisi yang diciptakan atau yang ditulis oleh para penyair pada masa Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum saya membahas mengenai Al-Quran sebagai mukjizat, perlu kita pahami bahwasanya apa sebenarnya itu Al-Quran. Maka dari itu saya ingin membacakan yang ditulis oleh rektor dari Institut Ilmu Al-Quran. Beliau menulis dalam jurnalnya bahwasanya kata Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk masdar dari kata qara'ah, yang artinya, yang berarti bacaan. Lalu selanjutnya kata ini, yaitu Quran, ini berarti kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya Muhammad SAW yang dituangkan di dalam mushaf. Ada perbedaan, muncul perbedaan mengenai istiqoknya dalam pengertian Al-Quran, kata Al-Quran ini. Istiqok di sini artinya adalah asal kata. Jadi ada perbedaan. Yang pertama, beberapa sahabat itu, beberapa ulama menganggap bahwasanya kata Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'ah. Kemudian kata Quran berarti bacaan. Lalu kemudian dari kata ini diartikan sebagai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jadi beberapa ulama yang memahami atau berpandangan sejalan dengan pandangan ini adalah, salah satunya adalah Al-Lihyan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kata sifat dari kata Al-Qar'u yang bermakna Al-Jam'u, artinya kumpulan. Karena di dalam Quran itu terkandung ada beberapa surah, kumpulan dari berbagai surah dan kumpulan dari beberapa ayat. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan juga karena di dalam Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan ini dikemukakan oleh ulama Az-Zajjaj. Lalu kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya Al-Quran, kata Al-Quran adalah ismu alam. Apa itu ismu alam? Maksudnya adalah bukan kata bentukan dari kata apapun, sudah ada sejak awal. Jadi memang kata Al-Quran ini dikhususkan, digunakan untuk sebagai kitab suci umat Islam. Jadi pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i.
Jadi Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa kata Al-Quran yang digunakan di dalam bentuk ma'rifah dengan menggunakan alif dan lam, jadi Al-Quran bukan Quran saja. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kata Al-Quran yang digunakan dalam bentuk ma'rifah bukanlah berasal dari kata Qur'ah, melainkan merupakan nama dari suatu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kata itu tidak berasal dari kata Qur'ah, karena sekiranya jika kata Al-Quran itu berasal dari kata Qur'ah, maka setiap yang kita baca adalah Al-Quran. Ini menurut Imam Syafi'i. Lalu yang mana yang paling benar? Menurut Abu Syuhbah mengatakan bahwasanya pendapat yang pertamalah yang paling benar, bahwasanya kata Al-Quran, kata Quran itu berasal dari kata masdar dari kata Qur'ah. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan mukjizat? Jadi mukjizat adalah menurut bahasa adalah suatu hal yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan. Dinampakkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi untuk menyeratkan kenabian, dan manusia biasa tidak dapat berbuat seperti mukjizat, melakukan mukjizat tersebut. Jadi artinya mukjizat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, bertujuan untuk menguatkan dirinya bahwasanya dialah yang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita lanjut masuk kepada pembahasan kenapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat terbesar. Yang pertama, kenapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat terbesar? Karena Al-Quran itu masih bisa kita lihat, salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang sampai saat ini masih dapat kita lihat wujudnya. Karena mukjizat Nabi dan Rasul yang lain itu hanya mukjizat indrawi, artinya hanya pada zaman dan waktu itu saja bisa kita lihat. Itu pun umat yang pada zaman Nabi tersebutlah atau Rasul yang diturunkan mukjizatlah yang bisa melihat mukjizat Nabi dan Rasul itu. Kita yang manusia, umat yang belakangan ini hanya bisa mendengar kisahnya. Tetapi berbeda dengan Al-Quran, karena Al-Quran bisa kita lihat, bahkan Al-Quran itu tidak berubah sedikit pun kata maupun maknanya atau tulisannya. Artinya Allah benar-benar menjaga keaslian dari isi dari Al-Quran. Dalam ilmu Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu dari sederhananya ada 3 segi. Dari 3 segi saja itu mukjizat Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran itu, aspek yang pertama itu mukjizat Al-Quran itu dari segi bahasanya. Jadi bahasa Al-Quran itu sangat indah. Jadi uslubnya, gaya bahasanya itu Al-Quran itu sangat dikagumi keindahannya oleh para penyair pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu pada masa Nabi Muhammad SAW itu yang berkembang adalah syair-syair dari para penyair yang dituangkan dalam puisi, bahkan dalam bentuk syair-syair yang dibacakan dimanapun dibacakan. Jadi pada zaman Nabi Muhammad itu karya sastra itu sangat berkembang. Jadi syair-syair dan puisi itu dibacakan, bisa saja dibacakan di pasar, bahkan pada saat berperang juga dibacakan syair ataupun puisi. Bahkan pada saat menyembah berhala pun juga dibacakan syair-syair. Tetapi pada saat Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad, para penyair yang terkemuka pada
masa Nabi Muhammad, khususnya pada golongan kaum Quraisy, itu sangat kagum terhadap gaya bahasa maupun isi dari Al-Quran. Mereka belum menemukan ada kitab atau gaya bahasa yang sangat indah yang dapat menandingi dari Al-Quranul Karim. Lalu kemudian kemukjizatan Al-Quran pada aspek yang kedua adalah dari segi pemberitaan terhadap hal-hal yang gaib. Artinya apa? Dalam Al-Quran begitu banyak mengungkap perihal tentang hal-hal yang gaib, baik itu yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu yang tidak diketahui oleh manusia, dan bahkan juga mengungkap peristiwa-peristiwa yang saat ini dan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jadi aspek kemukjizatan Al-Quran itu yang kedua adalah dari segi pemberitaan sesuatu berita. Jadi tidak hanya mengungkap hal-hal yang terjadi pada masa lalu, tetapi juga mengungkap hal-hal yang akan terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya adalah kisah Fir'aun yang ditemukan jasadnya. Bahkan kisah Fir'aun ini bahkan ada dalam Al-Quran. Jadi jasad Fir'aun ini masih utuh sampai sekarang, bahkan dari kepala sampai kaki masih tetap utuh. Ini sebagai bukti bahwasanya Al-Quran tidak mungkin berbohong, karena tidak mungkin Nabi Muhammad membuat sesuatu seperti menceritakan tentang Fir'aun, padahal ia belakangan dibanding dengan kejadian tenggelamnya Raja Fir'aun. Sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat 92 itu dikatakan bahwasanya fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Jadi maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Artinya Allah dengan sengaja menjadikan jasad Fir'aun ini sebagai pembelajaran bagi manusia setelah Nabi Musa dan setelah kejadian meninggalnya Raja Fir'aun yang tenggelam, sehingga bisa menjadikan pembelajaran bagi kita umat-umatnya. Tetapi kebanyakan kita sudah menemukan faktanya, tetapi kita tidak bisa menjadikan sebagai pembelajaran. Jadi jasad Fir'aun 2 ini saat ini berada pada Museum Nasional Peradaban Mesir di Fustat. Jasad Raja Mesir yang hilang meski usianya sudah 3000 tahun lamanya, tetapi badannya ini masih utuh ya, kepalanya sampai kakinya ini masih utuh. Lalu kemukjizatan yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran yang ketiga adalah dalam Al-Quran itu memuat ilmu-ilmu yang ilmu pengetahuan ilmiah. Maksudnya adalah di dalam Al-Quran pemahaman tentang mukjizat harus dikaitkan dengan ilmu pengetahuan modern, harus selalu dikaitkan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan pengetahuan. Karena isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran ini begitu banyak yang bisa kita dapat dalam Al-Quran yang belum mampu dipahami oleh orang-orang sebelum kita. Artinya pada masa lalu itu belum bisa dipahami sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan ilmiah.
karena belum majunya teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Contohnya adalah dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya bumi ini atau lempengan bumi ini selalu bergerak. Seperti gunung misalnya itu selalu bergerak, tidak hanya di tempat saja. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya, dan kamu lihat gunung-gunung, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana awan itu juga berjalan. Jadi perbuatan Allah yang membuat mereka dengan kokoh setiap sesuatu, sesungguhnya ia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi pada dasarnya itu gunung itu atau lempengan bumi ini bergerak, tidak statis di tempat saja. Karena bisa dibuktikan bahwasanya sains mutakhir menyatakan atau perkembangan teknologi itu bisa membuktikan bahwasanya gunung memang bergerak yang bisa menyebabkan gempa bumi. Jadi pemikiran ini belum terbayang dengan jelas ketika 14 abad yang lalu. Karena ketika itu mungkin belum ada misalnya satelit yang bisa melihat dari atas, ataupun belum ada teknologi bor yang bisa masuk ke dalam tanah untuk mengecek apakah memang betul-betul terjadi pergerakan di bawah tanah misalnya. Jadi Al-Quran ini memang mampu memberikan isyarat terkait kejadian tersebut jauh sebelum dibuktikan secara ilmiah. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran yang bisa memberikan kita ilmu pengetahuan ilmiah yang belum pada masa lalu belum bisa dibuktikan, tapi pada masa sekarang ini dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka secara sedikit demi sedikit kebenaran yang ada di kandungan Al-Quran itu bisa terungkap. Jadi jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu banyaknya mukjizat Al-Quran, baik itu dari segi bahasanya yang indah, baik itu dari pemberitaan tentang kejadian gaib, baik yang terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang, ataupun yang akan terjadi ke depan, misalnya hari kiamat, ataukah kemukjizatan dalam aspek ilmu pengetahuan ilmiah yang saat ini mulai banyak diungkap oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat ini. Misalnya tadi yang saya bacakan itu tentang pergerakan lempengan bumi, itu bisa menjadi pegangan kita untuk meyakini bahwasanya memang betul Al-Quran adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai yang bertujuan sebagai pedoman kita sebagai umat Islam atau umat manusia untuk menempuh atau memperoleh kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagai kesimpulannya bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar. Salah satunya yang bisa kita petik adalah Al-Quran memiliki begitu banyak aspek yang membuktikan bahwasanya ia betul-betul bukan ciptaan manusia ataukah bukan tulisan dari Nabi Muhammad, melainkan betul-betul berasal dari kalam Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berupa lafaz dan maknanya, yang kemudian itulah menjadi pegangan atau pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Demikianlah penyampaian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada benarnya, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan atau kesalahan pada penyampaian saya, mohon dimaafkan, karena manusia pada dasarnya adalah tempatnya salah. Tidak mungkin, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali kecuali Nabi Muhammad maupun dari Allah Subhanahu wa taala.
itulah yang puncaknya sempurna. Kini itu saja. Wallahul hadi ila sabir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.